diberitahu oleh Dr. Willy, dus dengan Eko itu sangat berbeda dan bukunya juga berbeda, ya. Uh, Kalau untuk Eko, buku untuk basicnya adalah memakai Bonita, ya, Bonita dan EACV. Nah, itu untuk buku basicnya. Ini adalah basic Eco. Ada beberapa cara pengambilan untuk Eco. Yang pertama adalah view plug atau parasternal lock axis view. Itu di probe-nya itu ditaruh di parasternal left di intercostal 2 sampai dengan markernya ke arah jam 9. Nah, nanti akan ketemu di gambaran parasternal long axis ini, ya. Maaf, kelihatan mouse saya enggak ya? Kelihatan, Nah, dokter, kelihatan kelihatan, ya. dokter. Oke, jadi akan kelihatan kalau pandangan parasternal long axis ini adalah katup dari mitral, ini katup mitral, ini adalah miokard dari left ventricle, ini katup aorta, ini aorta, dan ini left atrium, ini right ventricle. Ya, ini septal antara yang membagi antara left ventricle dengan right ventricle. Itu. Pandangan lain yang perlu dilihat adalah namanya short axis, yang tadi markernya di parasternal long axis, yang parasternal long axis markernya di jam 9, di intercostal 2 sampai 4. Kalau short axis itu pengambilannya adalah sama seperti parasternal long axis, tapi markernya dibuat di jam 1. Ya. Nanti akan kelihatan gambaran tiga ini adalah level-levelnya. Yang pertama adalah aortic level, jadi kita bisa melihat gambaran aortanya. Ini gambarannya mirip Mercy tapi yang terbalik, ya, lambangnya. Nah, ini aorta. Yang PV ini adalah pulmonary valve, dan yang sebelah kiri dari aortic valve adalah tricuspid valve. Ya, bawahnya aorta adalah left atrium. Nah, ini yang kita lihat. Jika kita tilting atau kita gerak posisinya kita tilting lebih ke bawah, kita akan melihat mitral valve level. Mitral valve level ini kita lihat dari katup mitralnya yang nanti kita akan bahas juga. Itu anterior dengan posterior kita akan terlihat, dan right ventricle akan terlihat. Kita turunkan lagi ke arah bawah atau inferior, kita akan ketemu di bagian musculus papillaris. Ya, ini bagian mid. Ya, kalau ini basal, ini mid level. Kalau kita tilting lagi ke arah inferior, lebih inferior lagi, nanti akan ketemu apikal. Jadi ini basal, ini mid, nanti akan kelihatan apikal jika di tilting lebih dalam. Nah, ini untuk apical view chamber, apical fourth chamber. Jadi kalau tadi itu ditaruh di sini, sekarang ditaruh di lateral dari axillary line, anterior axillary line, ya, atau di posisi apex-nya dengan markernya ke arah jam 3. Nanti akan kelihatan fourth chamber. Yang kita lihat right ventricle, tricuspid, right atrium, left atrium, mitral valve. Kadang kalau kita tilting ke arah superior, superior, kita akan kelihatan aortic valve-nya dan juga left ventricle. Ya, ini yang tadi saya bilang kalau fourth chamber ke arah jam 3, ini fourth chamber, lihat right ventricle dan left ventricle, RA dan LA. Kalau fifth chamber kita akan kebuka aortic valve-nya dan aortic root-nya yang kita lihat. Berikutnya adalah jika dari posisi fourth chamber ini dengan markernya ke arah jam 3, jika kita gerakkan kita putar ke posisi jam 1 dengan posisi pengambilan di apikal, kita akan kelihatan two chamber view. Two chamber view itu hanya kelihatan dari left ventricle dan left atrium dengan mitral valve-nya. Ya. Kenapa ini perlu? Karena pengambilan echo untuk melihat suatu ventricle, gerakan miokard,
atau katup, atau misalkan ada trombus, itu memerlukan tidak hanya dari satu posisi, tetapi harus dari 2 atau 3 posisi untuk konfirmasinya. Nah, ini sebagai dasar awal. Nah, kita akan masuk ke primary valve regurgitation. Jadi, regurgitasi itu untuk problem di katup itu ada 2, ya, secara garis besar, itu primary dan secondary. Nah, kalau yang primary itu kita problemnya adalah di katupnya sendiri. Problemnya di katupnya sendiri. Tetapi kalau misalkan yang secondary itu problemnya bukan di katupnya, tapi problemnya di luar katup. Misalkan left ventricle-nya besar atau left atriumnya yang besar, itu menyebabkan anulusnya atau dinding dari katupnya itu melebar sehingga dia tertarik. Ya, jadi problemnya bukan di katupnya, tetapi di luar katup yang berefek ke katupnya. Itu kalau secondary. Sekarang kalau yang primary, itu etiologinya kita bagi beberapa. Pertama, degeneratif. Nah, biasanya adalah karena adanya mitral valve prolapse karena degeneratif myxomatus. Ya. Kedua, bisa karena fibroelastosis akibat penebalan kalsifikasi, biasanya karena usia, seperti itu. Lalu yang berikutnya adalah inflamasi. Inflamasi biasanya pada usia muda lebih biasanya penyebabnya adalah demam rematik atau autoimun. Yang ketiga, infeksi. Infeksi adalah biasanya infeksi endokarditis, ada vegetasi di mitralnya yang menyebabkan terjadinya perforasi pada mitralnya atau kerusakan pada kuspisnya. Yang berikutnya adalah trauma, biasanya akibat kecelakaan yang menyebabkan putusnya korda dari atau ibarat kayak senarnya dari katup itu yang putus sehingga ibaratnya engselnya rusak. Yang berikutnya adalah tissue disruption. Itu mirip trauma, rupture korda, tetapi penyebabnya karena infark, ya, atau karena serangan jantung. Yang berikutnya adalah iatrogenik, biasanya karena suatu tindakan, misal seperti mitra klip atau melakukan TAVI, intervensi secara untuk untuk perbaikan katup, atau operasi katup itu bisa menyebabkan kerusakan pada cedera pada valve-nya sendiri untuk repair-nya. Yang berikutnya adalah kongenital. Kalau kongenital biasanya penyebabnya karena bicuspid atau unicuspid pada aorta. Kalau pada mitra biasanya cleft. Nah, ini ya. Kalau yang tadi primary kita bagi adalah primary dan secondary. Kalau primary itu ya problemnya dari katupnya, kalau secondary dari penyebabnya di luar katup. Nah, kita lihat bahwa gambar yang kanan atas ini adalah cleft mitral. Jadi ada lubang yang karena bawaan kongenital itu yang menyebabkan dia terjadi mitral regurgitasi dan ini sudah mulai lahir biasanya. Dan berikutnya adalah fungsional. Fungsional ini biasanya karena dilatasi anulus atau ventrikelnya yang menyebabkan pintunya tidak bisa nutup. Sebenarnya pintunya normal, ukurannya normal, valve-nya, tetapi dia tidak bisa menutup rapat. Nah, itu kita bilang bisa terjadi regurgitasi. Regurgitasinya juga akan berbeda kalau misalkan yang secondary lebih ke arah sentral. Kalau yang primary bisa sentral maupun bisa ke eksentrik. Nah, ini slide ini menjelaskan perbedaan kondisi regurgitasi akut dan kronik. Jadi regurgitasi itu bisa terjadi akut, tapi juga bisa terjadi kronik. Perbedaannya adalah kalau misalkan akut, biasanya dia tiba-tiba, klinisnya juga tiba-tiba jelek, dan juga didapatkan adanya regurgitasi atau kerusakan pada mitral regurgitasi yang berat yang menyebabkan sesak itu tapi tanpa disertai adanya perubahan dari struktur dari jantungnya. Karena belum adaptasi untuk jantungnya. Tetapi ketika ada regurgitasi yang pelan-pelan mungkin dulunya adalah ringan, ke sedang, lalu berat, itu terjadi adaptasi. Nah, adaptasi dari jantungnya.
Sehingga kadang pada pasien-pasien ini baru datang dengan kondisi yang jantung sudah besar dan katup yang sudah regurgitasinya besar, baru ada keluhan. Tapi sebelumnya dia tidak ada keluhan karena jantungnya mengalami adaptasi. Nah, ini untuk mitra regurgitasi, sebelumnya kita harus tahu bahwa anatominya untuk mitra regurgitasi itu ada dua leaflet, anterior dengan posterior, ya, anterior dengan posterior. Yang anterior itu yang dekat dengan aorta, yang posterior yang bagian belakang, ya, dinding jantung bagian belakang, seperti itu. Dan ini adalah kordanya yang tadi saya bilang engselnya, ini adalah penggeraknya, ototnya, yang membuat dia bisa terbuka. Nah, sebenarnya ketika dia relaksasi jantung ini, dia tertarik ke bawah, sehingga katup ini akan membuka. Ya, untuk mitral valve itu termasuk bicuspid valve, ya, bicuspid valve. Nah, ini pandangan yang tadi kita lihat bahwa ini pandangan plak parasternal long axis, posisi jam 9, parasternal, left parasternal. Ini kita lihat bahwa ini adalah mitralnya, ini adalah left ventricle, right ventricle, aorta, ya, ini aortic root dan ini LA. Ini adalah aortic descending, ya. Kalau di sini biasanya ada sinus coronarius, tapi tidak kelihatan di sini. Oke. Nah, ini katupnya kita bagi jadi dua. Kalau yang dekat aorta yang tadi adalah AML. Kalau yang bagian posterior belakang, dinding jantung bagian belakang adalah posterior. Nah, dari sini kita bisa lihat, kalau misalkan aorta ini simetris buka tutupnya, ini berarti A2P2. Kalau misalkan right ventricle-nya kelihatan tricuspidnya, kita bisa bilang ini A1B1, tinggal kita tilting atas atau bawah. Kalau misalkan right ventricle-nya kecil dan aortanya ini tidak simetris buka tutupnya, kita bisa bilang ini A1 dan B1. Nah, lalu kita beranjak ke short axis. Nah, ini short axisnya setinggi mitral valve level. Nah, kita A2 dengan P2 itu akan selalu di tengah, ya, akan selalu di tengah. Kita tinggal menentukan apakah ini satu atau tiga posisinya. Nah, kita bisa markernya adalah right ventricle. Kalau right ventricle pasti itu yang dekat right ventricle adalah tiga. Kalau yang dekat LAA atau left atrium appendix itu biasanya pakai A1 atau B1 seperti itu. Nah, sekarang kalau four chamber itu yang paling luar adalah B1, yang paling dekat adalah A3, tengah adalah A2. Kalau two chamber sama, kalau yang paling posterior adalah B3, yang paling uh, lebih dekat ke anterior kita bilang B1 dan yang tengah adalah A2. Nah, ini etiologi dari mekanisme dari MR. Kalau kita primary itu biasanya penyebabnya adalah myxomatus, ya, penyebabnya menyebabkan prolap, pleural rupture atau elongasi korda. Kalau degeneratif biasanya karena kalsifikasi terjadi penebalan pada katupnya sehingga katupnya tidak menutup rapat. Yang berikutnya adalah infeksi, biasanya endokarditis yang menyebabkan perforasi atau aneurism pada mitralnya. Yang berikutnya adalah inflamasi, biasanya karena demam rematik, ya, itu menyebabkan kalsifikasi pada mitral valve, tetapi berbeda dengan degeneratif. Jika inflamasi karena rematik, biasanya terjadinya pada komisurannya, tetapi kalau degeneratif, dia mulai dari anulusnya, basalnya, baru midnya, yang bagian valve-nya yang kena. Untuk kongenital biasanya clip leaflet atau parasut mitral valve. Parasut mitral valve ini jadi kordanya itu yang tadi ada dua, ya, di anterior papillary muscle sama posterior, sekarang jadi satu semua, ya, di posisi di posterior atau di anterior parasut mitral valve. Yang berikutnya adalah secondary MR, penyebabnya iskemik atau non iskemik. Dan adanya anular dilatasi biasanya penyebabnya karena atrial fibrilasi atau restrictive cardiomyopathy.
Untuk mitra regurgitasi kita bagi jadi tiga ya menurut Carpentier Classification. Ini akan menentukan pengobatan kita bagaimana. Untuk yang tipe 1 biasanya penyebabnya adalah annular dilatation atau perforasi. Kalau annular dilatation biasanya sekundari MR, ya penanganannya adalah ditangani heart failure-nya atau penyebab dilatasinya. Yang kedua adalah perforasi biasanya karena infeksi endokarditis yang menyebabkan perforasi tipe 1. Yang kedua adalah tipe 2 adalah prolap atau fail biasanya primary mitral regurgitation. Yang tipe 3 biasanya adalah kalau thickening biasanya karena demam rematik. Dan kalau misalkan LALV dilatation terjadi restriktif pada P3 atau posterior mitral valve, itu biasanya akibat iskemik koroner. Ini untuk mitral valve prolap, dikatakan kita bilang prolap jika dia anterior atau posterior valve-nya itu bergeser ke left atrium lebih dari 2 mili, ya. Lebih dari 2 mili kita bilang, oh ini mitral valve prolap. Nah, bisa kena pada posterior, bisa kena pada anterior. Jika kenanya pada posterior, biasanya jetnya eksentrik ke arah anterior. Jika kenanya yang anterior, yang masuk ke dalam left atrium, maka jetnya ke arah posterior, akan kebalikan antara prolapnya dengan jetnya itu. Nah, ini adalah kooptasinya. Untuk cara lihat menghitung kooptasinya adalah kita lihat dari anulus ke anulus. Anulus anterior sama anulus pada posterior. Jadi untuk posterior sama AML ditarik garis, lalu kita cari kooptasinya, apakah kooptasinya ini geser atau tidak. Ini sama ya. Kalau ini pada perforasi, jadi katupnya ini ada yang lubang. Jadi harusnya katup itu nutup, dia jadi ada lubang di sini. Ini akibat perforasi. Nah, untuk secondary MR sekunder bukan problem di katupnya, akan tetapi lebih problem di ventricle ataupun di anulusnya. Itu menyebabkan terjadi tethering. Nah, tethering pada posterior, terutama pada P3 yang tadi saya bilang, biasanya disebabkan oleh iskemik. Ini adalah kriteria Doppler yang dipakai untuk menentukan apakah ini severe regurgitation atau enggak. Kita lihat ada beberapa parameter yang perlu dilihat. Pertama, kita bagi menjadi kualitatif parameter, semi kuantitatif parameter, atau kuantitatif. Kalau kualitatif, kita lihat morfologinya, color flow regurgitation-nya. Valve morfologi kita lihat apakah ada flail, ada large coaptation, uncoaptation, nah seperti itu yang kita lihat dari 2D. Nah, setelah itu kalau color kita lakukan dari 2D ini kita lakukan color, kita lihat jetnya, apakah jetnya esentrik, apa ada Coanda effect, atau jetnya konsentrik, atau dia besar atau tidak. Nah, kalau misalkan dia biasanya kita bandingkan dengan rasio dari LA, dimensinya, besar dari LA-nya. Kalau jetnya ini, volume dari, luas dari jetnya ini dibandingkan dengan LA-nya lebih dari 40%, berarti ini dikatakan besar. Kalau kurang dari 25%, kita bilang ini kecil. Lalu yang kita lihat adalah CW signal regurgitation. Jadi cuma dilihat, bukan diukur dulu, tapi dilihat bentuknya gimana. Nah, seperti yang gambar ini. Dia holosystolik ya, jadi semua waktu sistolik dia semua bocor, terus bentuknya parabolik atau triangular counter dengan dense-nya yang tebal. Itu menandakan bahwa flow-nya tinggi dan seluruh sistolik dia bocor. Nah, seperti itu. Lalu kita lihat seperti supporting finding-nya, seperti kita lakukan, kita lihat flow reversal di pulmonary vein. Caranya adalah kita lihat PW, pakai PW ya, di echo ini ada PW, PW itu ditaruh di pulmonal, lalu kita lihat apakah ada systolic reversal pada pulmonary vein. Jika ada systolic reversal pada pulmonary vein, kemungkinan memang ada meta regurgitasi. Tetapi apa yang bisa menyebabkan selain dari mitra regurgitasi berat ini yang menyebabkan flow reversal biasanya karena
restriktif atau terjadi disfungsi diastolik pada LV. Itu juga menyebabkan flow reversal atau terlihat ada reversal pada pulmonary vein saat sistolik. Yang berikutnya adalah semi kuantitatif, kita lihat dari vena contracta. Untuk vena contracta nanti akan caranya saya kasih tahu. Kalau misalkan lebih dari 7 itu dikatakan severe. Atau misalkan ada systolic pulmonary vein flow reversal yang tadi saya bilang, itu berarti menandakan severe. Inflow-nya lebih dominan lebih dari 1,5 atau pisar radiusnya lebih dari 10 mili. Untuk ROA-nya, ROA ini adalah kuantitatif, kita ukur, kita lihat ROA ya, atau luas dari valve-nya, lubang orifisiumnya yang mengalami regurgitasi, itu adalah lebih dari 40. Kalau primary, kalau kurang lebih dari 20 untuk yang fungsional. Untuk regurgitation volume juga kita bisa ukur dengan ROA dengan PISA, ya, pemeriksaan PISA, kita bisa dapat ROA, R volume, ya. Yang R fraction kadang kita harus melakukan pengukuran yang manual. Nah, untuk R volume-nya lebih dari 60 dikatakan primary, kalau untuk fungsional lebih dari 30 dengan regurgitation fraction lebih dari 50. Selain dari kuantitatif yang kita lihat adalah other-nya, strukturnya gimana. Kalau misalkan severe atau berat mitral regurgitasi, kemungkinan besar ada left ventricle atau left ventricle dilatasi atau left atrium dilatasi. Karena jantung itu mengalami adaptasi. Tetapi kalau misalkan tiba-tiba baru kita bilang, oh ini mungkin mitral regurgitasi, tapi belum terjadi adaptasi. Itu yang dinamakan posisi akut. Nah, ini menggambarkan color Doppler yang menggambarkan tentang regurgitasi mitral. Namun interpretasinya tidak boleh hanya berdasarkan ukuran jet-nya. Nah, pada gambar ini kita lihat mild central, severe central, dan severe eccentric. Kita lihat bahwa kalau yang mild central itu hanya kecil, ya perbandingannya kalau kita ukur kurang dari 25%. Kalau ini adalah severe, ya severe itu lebih dari 65%, 40%, 40%. Kalau ini akan susah karena dia eksentrik. Kalau sentral kita bisa lihat, kalau eksentrik akan terlihat kecil, tetapi padahal besar. Biasanya karena mitral valve prolapse. Nah, kerugiannya adalah untuk kita lihat dari color flow Doppler ini adalah kalau misalkan jetnya adalah multiple, biasanya pada pasien dengan infeksi endokarditis yang mengalami perforasi atau cleft, nah itu bisa multiple. Nah, kalau multiple akan susah untuk melihat karena kecil-kecil tapi banyak, seperti itu. Dan ini ringkasannya tadi untuk vena kontraktor kita ukur dari minimal di 2 posisi, tidak hanya dengan 1 posisi. Nah, kita lakukan color Doppler. Nah, nanti di color Doppler ini akan waktu sistolik ada yang kembali ke arah left atrium. Nah, bagian yang paling sempit yang melewati katup valve itu vena kontrakta. Untuk pengukuran vena kontrakta tidak hanya 1 kali, tetapi 2 kali dengan 2 posisi yang berbeda. Jika lebih dari 0,7 kita bilang ini severe. Untuk berikutnya adalah ini ya, jet ya, rasio jet antara regurgitation jet dengan LA area. Kalau misalkan severe yang tadi saya bilang lebih dari 40% dikatakan besar. Nah, untuk vena kontrakta kekurangannya apa? Kalau misalkan multiple jet kecil-kecil kurang dari 0,3 dia tidak terlalu akurat. Yang kedua adalah kalau misalkan dia jetnya itu bukan sentral tetapi dia eksentrik, itu juga akan kadang mengalami underestimate ya. Atau misalkan non holosystolik, jadi tidak full semua sistolik, itu kadang malah overestimate. Nah, ini pada PW Doppler mitral E velocity lebih dari 1,2 meter per second dengan E dominan itu menunjukkan kemungkinan MR regurgitasi. Akan tetapi juga ada pengaruh lain yang membuat E dominan seperti AF yang dia hanya early filling aja ya.
yang ada karena atrial contraction-nya hilang kalau pada AF. Itu menyebabkan velocity-nya atau E-nya lebih dominan. Atau adanya gangguan relaksasi atau mitral inflow stenosis. Nah, itu menyebabkan E-nya menjadi dominan. Maka dari itu, pemeriksaan pada mitral regurgitasi atau mitral stenosis atau katup-katup yang lain tidak hanya dengan satu parameter, tetapi kombinasi semua parameter. Ya. Terus yang berikutnya adalah E-wave tinggi menunjukkan volume overload dan reversal aliran sistolik di vena pulmonal ya. Untuk yang reversal sistolik itu juga menunjukkan bahwa ini ada MR berat. Nah, kita lihat ini kalau misalkan PW-nya dengan sampel 3 sampai 5 mili kita taruh di pulmonary vein yang kontra, bukan yang searah uh, searah jetnya, kontranya yang kita taruh. Karena kalau searah jetnya, semua akan terjadi overestimate. Yang kita taruh adalah kontranya. Jadi kalau misalkan jetnya ke arah anterior, ya kita carinya yang di posisinya di posterior. Ya, untuk ininya bisa di uh, superior pulmonary vein left ya, itu bisa kalau misalkan dia ke arah anterior atau ke arah superior pulmonary vein yang right. Nah, ini pembagian dari CW spektral yang kita lihat memakai visual. Kalau mild dia tidak terlalu dense, kalau moderate dia dense tapi ada yang hilang. Tergantung ada yang early ya regurgitation-nya early systolic, ada yang late systolic, ada yang mid systolic, tergantung. Tetapi kalau hollow systolic rata-rata terjadi parabolic atau triangular dengan sifatnya dense. Nah, ini pengukuran ROA. Untuk pengukuran ROA kita harus pertama di alat echo-nya Nyquist-nya itu diturunin, ya Nyquist-nya diturunin. Nah, lalu kita lakukan pengukuran pisah paraboliknya. Setelah itu ketemu bisa radius, kita ambil VI dari regurgitasi mitralnya. Nanti akan ketemu ROA yang lebih dari 0,4 dikatakan severe dengan regurgitation volume lebih dari 60 dikatakan severe jika primary MR. Nah, ini kita algoritmenya yang pertama kita melihat apakah ini MR mild atau severe. Nah, kita lihat kolomnya ini kalau misalkan mild ya kita lihat VC-nya kurang dari 0,3, pisahnya kurang dari 0,3, terus small ya neurocentral jet, mitral wave dominan ya, bukan E wave dominan, dan normal LV LA. Nah, itu kita ini mild. Tetapi kalau misalkan 2 sampai 3 kriteria tidak hanya memenuhi 2 sampai 3 kriteria pada kriteria mild atau severe, baru kita lakukan pengukuran ROA, regurgitation volume dan regurgitation fraction untuk menentukan mild, moderate atau severe. Kalau tidak jelas, kita perlu tindakan TEE atau transesophageal echocardiografi atau menggunakan CMR atau MRI kardia. Ya, ini untuk tadi mitra regurgitasi, sekarang aortic regurgitasi. Nah, kalau aortic hampir sama dengan mitra regurgitasi, pertama dari etiologinya ada kongenital ya, kongenital biasanya bicuspid, unicuspid atau quadricuspid. Yang berikutnya adalah ventricle septal defect ya, itu bisa menyebabkan regurgitation volume, aortic regurgitation. Terus yang kedua adalah left flap abnormality, biasanya karena infeksi, endokarditis atau rematik, biasanya kalau rematik bersamaan mitral atau senil degeneratif. Terus yang berikutnya adalah kongenital dari aortic root-nya, misalkan aortic aplasia atau adanya Marfan syndrome atau Ehlers-Danlos seperti itu. Atau aortic root abnormality lain seperti idiopathic aortic root dilatation, systemic hipertensi, autoimun, ya.
atau aortic dissection itu bisa menyebabkan AR. Nah, untuk pembagiannya sama menggunakan Carpentier classification. Jadi aortic regurgitation ini dibagi menjadi tipe 1. Ya, tipe 1 itu karena kelainan pada aortiknya, ya. Kecuali yang tipe D ini di valve-nya, tetapi sebenarnya valve-nya normal, tapi karena IE terjadi perforasi. Yang tipe 2 karena murni karena valve-nya, karena prolapsnya. Yang ketiga adalah karena penebalan dari katupnya. Untuk yang tipe 1 ya, untuk tipe 1 seringkali hanya perbaikan pada aortic root-nya. Sedangkan kalau yang tipe 2 kita lakukan anuloplasti atau repair katup. Kalau yang tipe 3 biasanya dilakukan replace atau sekarang dilakukan TAVI. Nah, untuk ini ekonya ya yang kita lihat katup itu ada yang tadi yang saya bilang Mercy terbalik, itu ada 3 katup. Yang pertama yang dekat RVOT itu adalah RCC, right cuspis coronary. Kalau yang kedua adalah non cuspis coronary yang dekat dengan IAS atau septal atrium. Yang ketiga adalah LCC left yang dekat dengan PA. Ya, biasanya kita lihat adalah dari koronernya. Kalau LCC itu lihat akan keluar left main, yang RCC akan keluar RCA. Lalu kalau aorta dengan pandangan plak kita lihat adalah pertama LVOT diameter. LVOT diameter diambil dari 0,5 sampai 1 cm dari anulus. Yang berikutnya adalah anulus tepat pada valve-nya. Yang ketiga adalah sinus falsapa, sinotubular junction, dan proksimal dari aortic ascending. Ini untuk algoritmanya untuk AR ya sama, kualitatif, semi kuantitatif, kuantitatif, dan juga structure yang lain. Untuk yang kualitatif ya kita lihat apakah ada koaptasi, flail, atau large. Color flow-nya berbeda dengan mitral. Kalau mitral lebih dari 40 rasionya, kalau ini adalah lebih sama dengan 65%. Ya. Atau eccentric jet. Untuk yang CW biasanya jika di CW biasanya dense, jadi lebih echoic, lebih putih warnanya. Yang berikutnya adalah supporting finding-nya, kita bisa pakai posisi di suprasipoid, ya, suprasternal. Suprasternal kita ambil di aortic descending-nya, nanti taruh PW, ya, PW kita taruh, nanti akan kelihatan pada waktu diastolik terjadi flow reversal. Seperti itu. Berikutnya kuantitatif, kalau vena contracta kita hitung juga lebih dari 6. Terus yang berikutnya adalah pressure half time. Jadi pressure half time itu kita pakai continuous wave, kita taruh di posisi di dekat katup aorta di daerah LVOT, nanti akan kita hitung pressure half time-nya. Yang berikutnya adalah ROA, ya, ROA lebih dari 30, regurgitation volume lebih dari 60, dan regurgitation fraction lebih dari 50. Nah, biasanya juga disertai dengan adanya pembesaran pada LV. Nah, dan LV-nya adalah tipenya adalah LVH eccentric tipenya. Nah, ini untuk quantitative assessment-nya bisa untuk yang severe itu kalau sudah ketemu flail atau large coarctation atau ada defect atau terjadi kerusakan, secara visual kita sudah bisa ini kemungkinan severe regurgitation. Setelah itu kualitatifnya kita memakai untuk kualitatifnya kita bisa pakai large of jet sentralnya atau rasio jetnya juga. Apakah dia lebih dari 65% atau tidak antara rasio luas dari LVOT-nya dengan luas dari jetnya. Ya, ini proksimalnya cara hitungnya, jadi diameternya yang kita hitung dengan vena kontraktilnya perbandingannya. Nah, ini untuk CW signalnya kalau misalkan dia dense itu berarti kemungkinan memang regurgitasinya berat. Terus yang berikutnya adalah kita lihat dari ini ya, dari CW-nya juga, kalau misalkan dia mild, dia hanya remang-remang gini, lebih kurang ekoiknya dibandingkan yang severe.
Untuk kualitatif assessment-nya yang lain adalah diastolic reversal yang diambil pada descending aortic atau abdominal aortic. Kalau severe itu kadang aortic abdominal pun akan kelihatan bahwa ada regurgitation. Kadang sampai femoral juga bisa kelihatan. Untuk descending aorta biasanya terjadi holosystole dengan end diastolic velocity lebih dari 20. Untuk semi kuantitatif assessment-nya untuk pressure half time-nya tadi yang dilihat diambil CW di LVOT dekat aortik, nanti akan kelihatan waktu diastolik akan kelihatan gelombangnya atau Dopplernya, nanti baru kita hitung dari puncak ke yang akhir dari regurgitation-nya, kalau akhir dari Dopplernya itu. Kita tarik garis, kalau misalkan kurang dari 200, kita bilang ini severe. Nah, ini untuk kuantitatif parameter. Untuk kuantitatif parameter biasanya kita menggunakan ROA atau bisa sama nikuisnya diturunin ke sekitar 30, ya di 30 nanti kita lakukan bisa. Setelah bisa radius baru kita lakukan pengukuran menggunakan LVOT yang tadi ini, ya, yang LVOT tadi ini kita VTI, nanti akan keluar ROA-nya ini dan regurgitation volume-nya. Untuk tata laksananya sama untuk mendiagnosa ya, mendiagnosa apakah ini AR severe atau AR mild. Hampir sama dengan mitral, tetapi yang berbeda adalah indikator angkanya saja, angka normalnya aja. Nah, sekarang aortic stenosis ya. Untuk aortic stenosis itu penyebabnya karena katupnya itu tidak bisa membuka. Biasanya bisa karena bicuspid kelainan kongenital atau karena degeneratif atau terjadi karena rheumatic heart disease, itu bisa menyebabkan terjadinya aortic stenosis. Ada different diagnosa yang bisa menyebabkan seperti aortic stenosis seperti HOCM atau kita bilang hipertrofi obstruksi kardiomyopati atau ada subaortic membran ya yang menyebabkan terjadinya stenosis. Normalnya aortic valve itu adalah 3 sampai 4, kalau mild adalah 1,5 sampai 2, moderate 1 sampai 1,5, kalau severe kurang dari 1. Untuk aortic stenosis sendiri penyebabnya kongenital, rematik atau kalsifikasi yang tadi saya bilang. Nah, ini adalah perbedaannya. Kalau misalkan normal dia ya bukanya bagus. Tetapi kalau rematik ini kita lihat kalsifikasinya di komisuranya. Kalau kalsifikasi karena degenerasi, karena usia, biasanya dia mulai dari anulus, dia baru ke arah komisura. Kalau bicuspid, nanti ada yang raffe atau non-raffe. Yang paling banyak adalah gabungan adalah LCC dengan RCC-nya bergabung menjadi bicuspid. Ini biasanya kongenital. Kapan kita lakukan monitoring pada aorta? Nah, untuk monitoring pada aorta, kita lihat kalau ringan dengan severitas velocity-nya 2 sampai 2,9, kita lihat 3 sampai 5 ya. Tapi kalau moderate kita lihat 1 sampai 2 tahun, kalau severe kita lihat 6 sampai 12. Serta selain itu yang kita lihat adalah tanda-tanda dari luar jantungnya seperti disfungsi ventricle atau adanya penebalan pada ventricle yang menyebabkan LVH konsentrik atau penurunan pada EF-nya, ejection fraction, atau diastolic LV-nya. Itu juga kita pantau untuk melihat progresivitasnya. Ini sama yang gambarannya yang menunjukkan anatomi dari aorta, aortic root. Ini sama di waktu fase diastolik dan sistolik. Nah, ini untuk evaluasinya BAV ya, BAV. Fusion RCC dengan LCC merupakan pola paling umum ya, sekitar 70%. Kalau RCC dengan NCC itu sekitar 20 sampai 25%. Kalau misalkan LCC dengan NCC itu lebih jarang, sekitar 5 sampai 10% untuk fusionnya. BAV sendiri itu berhubungan dengan aortic stenosis dini,
dan juga aortic regurgitation karena malkoaptasi biasanya, dan terjadinya autopati. Ya. Jadi kalau ada BAV dengan stenosis, resiko untuk terjadinya dilatasi pada aorta ascending atau aneurisma atau diseksi tinggi. Jadi ini klasifikasi menunjukkan klasifikasi pada aortic stenosis. Ini terlihat bahwa katupnya itu tidak bisa membuka kayak duming, ya, kayak duming, ya, tidak bisa membuka. Kalau yang ini gambar bawah tidak terlalu kelihatan, tetapi kita menunjukkan ini ekoik, ya, lebih ekoik klasifikasi. Nah, ini yang menunjukkan untuk yang bicuspid aorta, jadi ini rafle, ya, dia tidak bisa buka, jadi waktu membuka dia posisinya seperti mitral. Padahal kalau aorta itu segitiga bentuknya kalau terbuka. Nah, ini karena rematik kita lihat bahwa dia ada fusion atau fusion pada komisurannya. Nah, klasifikasinya hanya di komisura, bukan di valve atau anulusnya, bukan di cuspis atau anulusnya. Ini unikuspis, ini yang sana adalah quadricuspis, tidak terlalu kelihatan. Kalau unikuspis kelihatan, nih hanya satu aja itu. Nah, aortic stenosis awalnya hanya ditandai dengan hipertrofi ventrikel kiri. Begitu gejala klasik muncul seperti angina, sinkup, dan gagal jantung, prognosis pasien menurun tajam. Inilah yang mengapa deteksi dini dengan ekokardiografi sangat penting untuk menentukan timing intervensinya. Maka itu harus dilakukan monitoring jika progresivitasnya masih state B atau C, atau C yang asimptomatik gitu. Oke. Untuk aortic stenosis ini yang dinilai adalah pertama anatominya, meliputi apakah bicuspid atau tidak, atau ada kalsifikasi sering pada usia tua karena degeneratif, atau penyebab lain seperti subaortic membran atau HOCM yang dapat menyebabkan seperti gambaran aortic stenosis. Ya, maka dari itu yang perlu dilihat adalah jika ada kecurigaan aortic stenosis, kita akan lihat Vmax mean gradiennya, aortic valve area-nya kita lihat dengan planimetri, atau menggunakan aortic valve area menggunakan continuity, ya, Bernoulli, atau dimensi indeks menggunakan LVO. Jika LVOT-nya susah, kita bisa menggunakan dimension index, rasio antara LVOT VTI dengan MV VTI. Dan juga kita lihat yang lain seperti adanya LPH dengan pressure overload yang kronik atau disfungsi diastolik, dan juga cardiac output yang turun, stroke volume yang turun, LA dilatasi, tekanan LA atau adanya pH, dan tekanan LA yang tinggi. Nah, seperti itu kita perlu lihat juga. AS seringkali diikuti dengan adanya kelainan pada aortic valve regurgitasi atau mitral disease seperti mitral regurgitasi karena adanya peningkatan tekanan pada LV-nya yang menyebabkan mitral valve mengalami regurgitasi. Jadi terjadi tidak hanya satu katup, tetapi bisa multi katup yang ganggu. Ini untuk rekomendasi gradingnya yang kita lihat untuk Xavier itu aortic jet velocity-nya lebih dari 4, mean gradiennya lebih dari 40 dengan alpha kurang dari 1, indeks alpha kurang dari 0,6 dan velocity ratio kurang dari 0,25. Yang perlu dilihat apa? LVOT diameter, LVOT velocity, AS jet velocity, dan valve anatomy. Untuk LVOT velocity kita menggunakan PW di daerah velocity dengan arah paralel, ya, untuk penempatannya lurus dengan gambaran LVOT-nya. Untuk AS jet velocity kita menggunakan CW. Untuk valve anatomi biasanya kita menggunakan di posisi short axis, transternal short axis, kita lihat morfologinya, anatominya dengan apa planimetrinya. Nah, ini yang paralel, ya. Untuk aortic stenosis untuk transaortic menggunakan CW, ya, kita posisikan di antara aortic
aorta dengan LVOT. Ini sama, ini akan membedakan antara valvular aortic stenosis dengan subaortic membran dan hipertrofi kardiomiopati. Nah, untuk aortic stenosis, Doppler dengan kontur parabolik, ya, konturnya parabolik, lalu biasanya ada kalsifikasi akibatnya karena kalsifikasi atau adanya penebalan atau kaku. Kalau yang subaortic membran, dia hampir sama kayak gelombangnya kayak Dopplernya itu seperti valvular aortic stenosis, tetapi dia lebih sempit dan juga lebih tajam. Untuk yang hipertrofi kardiomiopati, dia biasanya di peaknya di lead sistolik. Untuk yang HUCM, hipertrofi kardiomiopati, di peak, sehingga dia membentuk dagger shape biasanya gambarannya. Karena dia tidak simetris, tetapi dia peaknya itu di lead sistoliknya. Nah, untuk mean gradient adalah parameter ini untuk menilai stenosis aorta. Ia dihitung dari integrasi kecepatan aliran selama sistolik, biasanya sekitar 70% dari peak gradient. Dan terbukti berkorelasi baik dengan data kateterisasi dengan cut-off lebih dari 40% untuk kriteria severe AS. Nah, untuk kategori aortic stenosis ini ada 4. Yang pertama aortic gradient, aortic stenosis dengan EF normal atau turun. Yang berikutnya ada low flow low gradient aortic stenosis dengan reduced ejection fraction, low flow low gradient dengan preserved ejection fraction, dan normal flow dan low gradient dengan preserved ejection fraction. Nah, perbedaannya apa? Perbedaannya ini pada high gradient aortic stenosis ada kita bilang adalah klasik severe AS dengan mean gradient pressure gradient lebih dari 40 dan Vmax-nya lebih dari 4. Kalau low flow gradient, EF-nya rendah dengan alpha kurang dari 1, tapi mean gradientnya juga kurang dari 40, EF kurang dari 50. Biasanya kita bilang low flow low gradient yang akibat dengan pompa jantung yang rendah. Hal ini bisa karena true AS, ya, karena aortic stenosis murni, atau karena pseudo AS karena EF-nya yang rendah. Pada low flow low gradient perlu pembuktian dengan doputamin stress echo. Kalau low flow low gradient dengan preserved ejection fraction, ya, hampir sama, tetapi perlu tambahan seperti CT scan. Karena ada terjadi dissinkroni antara yang harusnya low flow low gradient itu bisa terjadi pada EF rendah, tetapi kalau EF normal itu terjadi dissinkroni, sehingga perlu pemeriksaan lanjutan seperti CT scan untuk melihat kalsium skornya pada valve-nya, aortic valve-nya. Yang berikutnya adalah low gradient, ya. Nah, berikutnya adalah low gradient, normal flow tapi low gradient. Nah, ini bisa disebabkan oleh kesalahan dari pengukuran LVOT-nya, atau memang ini moderate AS. Biasanya perlu dilakukan pemeriksaan lanjutan seperti kateterisasi invasif atau CT scan atau MRI. Nah, ini lanjutannya, kalau misalkan kita dapat AS, yang kita lihat adalah apakah ini ada simptom atau tidak, seperti chest pain atau sinkope. Yang kedua adalah usianya. Kita lihat apa di atas 70 tahun atau tidak, karena berhubungan dengan degeneratif. Terus data tambahan dari strukturnya. Biasanya kalau misalkan AS, dia ada LPH, karena afterload yang tinggi, beban jantung yang tinggi, itu menyebabkan penebalan pada miokard. Yang berikutnya adalah apakah ada LV diastolik, ya, LV diastoliknya, dan adanya gangguan pada pompanya turun atau tidak. Yang berikutnya adalah mean gradientnya pada intra-aortic itu 30-40 atau lebih dari 40 dengan AVA yang kurang dari 0,8 atau tidak. Lalu kita harus ngitung stroke volume index-nya kurang dari 35 atau tidak. Nah, lalu kalau masih belum dapat, kita baru melakukan calcium score, ya, untuk menentukan apakah ini memang stenosis atau tidak menggunakan calcium score. Kalau laki-laki di atas 2000, tapi kalau perempuan lebih dari 1200.
Nah, ini algoritmenya ya, algoritma untuk AS. Kalau misalkan high gradient dengan high flow ya tinggal kita bilang ini pasti severe AS. Tapi kalau misalkan no ya kita lakukan assess ulang ya, apakah normal flow atau tidak. Kalau low gradient kita lihat AVA-nya. Kalau AVA-nya lebih dari satu ya moderate AS dengan low gradient. Ini sudah cocok uh, konkordan. Kalau misalkan AVA-nya kurang dari satu, kita perlu lihat apakah ini memang overestimate atau underestimate. Kita perlu lihat stroke volume-nya. Kalau stroke volume-nya ternyata low, ya memang ini bisa AS. Tapi kalau misalkan normal, ini severe AS unlikely. Maka perlu pemeriksaan lanjutan seperti EF. Apakah EF-nya ini kurang dari 50 atau lebih dari 50? Kalau kurang dari 50, kita lakukan doputamin stress echo. Kita lihat apakah stroke volumenya naik lebih dari 20% atau kurang dari 20%. Kalau misalkan lebih dari 20% naik dengan tapi AS apanya itu masih kurang dari satu, berarti itu true severe AS. Kalau misalkan dia uh, stroke volumenya naik, tapi apanya itu uh, ikut naik juga lebih dari satu, berarti itu pseudo severe AS. Kalau no flow reserve atau kurang dari 20, maka kita perlu lakukan calcium score. Kalau EF-nya lebih dari 50%, tapi stroke volumenya indeksnya itu kurang dari 35, kita butuh calcium score juga. Ini sama ya, yang tadi. Uh, apa yang dilihat dari monitornya, ya pertama adalah valve areanya kurang dari 0,12 cm persegi selama tiap tahun. Terus yang kedua adalah annual jet velocity-nya meningkat 0,32 meter per second tiap tahun. Nah, untuk severe AS every year atau 6 sampai 12 bulan, kalau moderate AS 1 sampai 2 tahun, kalau mild AS 3 sampai 5 tahun. Nah, untuk mitral stenosis hampir sama. Nah, ini adalah kategorinya. Kalau dulu severe AS itu kurang dari satu, sekarang severe AS kurang dari 1,5. Ya. Terus untuk mean gradient tetap sama, lebih dari 10, pulmonary arteri lebih dari 50, SPAP-nya. Untuk patologinya penyebabnya adalah rematik, komisura fusion, leaflet thickening, chorda shortening, atau annular calcification, atau degeneratif karena degeneratif MS, biasanya karena myxomatus bisa menyebabkan MS. Nah, ini untuk kongenital bisa subvalvular apparatus abnormality karena inflammatory, SLE, infiltratif, karsinoid, atau obat-obatan. Ini yang dihitung ya, yang parameter yang dipakai untuk menentukan mitral stenosis. Yang pertama adalah planimetri. Ya, planimetri kita lihat MVA plani posisi dengan short axis setinggi mitral valve level kita ukur menggunakan area trace area. Yang berikutnya adalah mitral flow, kita menggunakan continuous wave Doppler. Kita lihat mean gradientnya berapa, sekaligus kita nanti memakai continuity untuk lihat MVA VTI-nya. Setelah itu kita lihat SPAP-nya, kita lihat pada velocity pada TR-nya. TR-nya jika lebih dari 50 berarti menandakan ini MS. Terus valve anatominya kita lihat apakah dari parasenal lokasi kelihatan ada dumbing atau tidak, kalsifikasinya seberapa berat. Lalu kita lihat dari short axis, kita juga lihat yang tadi kita hitung planimetrinya berapa, ada komisura fusionnya di mana aja. Setelah itu untuk apical to chamber kita lihat apakah ada subvalvular aparatus kayak chorda thickening, fusion atau shortening. Ini pengukurannya planimetri, PHT, continuity acquisition ya, menggunakan MV VTI, LVOT VTI dan LVOT
bisa LVOT diameter, atau bisa juga menggunakan RVOT VTI dengan RVOT diameter untuk melihat FVA VTI. Kalau misalkan pasien ini tidak murni hanya mitral stenosis, tetapi pernah ganti katup aorta, nah, maka kita pakai RVOT VTI dan RVOT diameter. Berikutnya pakai PISA, ya, PISA, terus min gradiennya, sistolik SPAP yang kita lihat dari tricuspid, lalu min gradien sistolik pulmonary artery pressure, ya, waktu exercise, apakah naik, tidak SPAP-nya, lalu valve resistennya. Yang utama adalah yang dilihat adalah MO menggunakan MVA Panimetro gradient, MVA by WHT, continuity acquisition by dengan Bernoulli, rumus Bernoulli, nanti akan kelihatan MVA VTI-nya berapa. Yang berikutnya PISA, kalau misalkan masih ragu-ragu, kita lakukan PISA atau mitral valve resistant. Ini untuk planimetri, ini yang tadi saya bilang, kita lihat menggunakan SAC, kita screening mulai basal, ya, mulai itu kita taruh di posisi jam 1 di parasternal left, setelah 2 sampai intercostal 2 sampai 4, itu kita telusur dari apical sampai ke basal. Nanti akan kelihatan mouthpiece-nya, terus kelihatan benar, kelihatan AML-nya dengan PML-nya, lalu kita lakukan plani. Kadang susahnya adalah tidak terlihat semua. Kalau tidak terlihat semua, nah itu tidak bisa diukur dengan menggunakan plani. Untuk keunggulannya planimetri, ini dia tidak terpengaruh karena hemodinamik atau tidak terpengaruh karena akibat misalkan ada LV diastolik dysfunction. Nah, itu dia tidak terpengaruh. Ini adalah PHT, pengukuran PHT itu yang benar adalah di slope-nya ini. Jadi bukan di ujung dari peak-nya, ditarik ke bawah di end diastolik, bukan. Tetapi yang kita ukur adalah di slope-nya itu. Ya. Nah, ini untuk mean gradient-nya, untuk mean gradient ada mild, moderate, severe. Ya, nanti kita tracing di CW di tip mitralnya, di four chamber kita CW, nanti akan kelihatan seperti ini Dopplernya, Doppler wave-nya, nanti kita tracing. Kalau mean gradiennya lebih dari 10 berarti menandakan ada kemungkinan ini mitral stenosis. Ya, terus disertai kita harus cari yang lain seperti adanya dilatasi LA 20 sampai 60 normalnya, atau lavinya, ya, lavinya itu lebih dari 34 atau tidak. Terus ada LA atau LA appendix thrombus, biasanya pada MS sering terjadi atrial fibrilasi yang menyebabkan sering terjadi thrombus. Terus ada parodisisa septal motion karena RV-nya yang dilatasi, peningkatan overload pada RV karena LA-nya tidak bisa membuka, LA-nya terbendung, mitralnya tidak bisa terbuka. Ini, ya, continuity acquisition pakai mitral valve area, mitral TVI, LVOT diameter atau LVOT TVI. Kalau misalkan LVOT-nya aortanya terganggu, yang tadi saya bilang bisa pakai RVOT. Nah, ini untuk gradien yang kita ukur dengan Doppler tidak hanya mencerminkan derajat stenosis, tapi compliant dari atrium kiri, filling diastolik LV juga mempengaruhi aliran pada LA. Lalu untuk LV diastolic gradient akan menjadi lebih tinggi. Mean valve gradient tidak hanya dipengaruhi oleh luas orifisium mitral, akan tetapi lebih dipengaruhi oleh heart rate dan stroke volume dan regurgitasi mitral jika ada. Kondisi takikardi dan stroke volume yang meningkat ini juga akan mempengaruhi terjadinya overestimate pada gradient. Nah, selain pengukuran menentukan mitral stenosis, kita juga akan menentukan adalah Wilkins score. Wilkins score ini akan menentukan apakah dia bisa dilakukan intervensi menggunakan balon mitral valve atau harus menggunakan replace atau operasi.
Yang dinilai adalah mobility-nya, gerakannya, thickening adalah penebalannya, kalsifikasinya, atau subvalvular thickening, kordanya apakah ada shortening, atau adalah apakah ada kalsifikasi. Skor Wilkins score ini membantu menilai apakah anatomi mitral cocok untuk balon mitral valve, valvulotomi. Skor kurang dari 8 artinya katup masih cukup mobile, tidak terlalu menebal kalsifikasinya, dan subvalvular involvement-nya minimal. Kondisi ini bagus untuk dilakukan BMV. Tetapi kalau misalkan skornya itu lebih dari 10, itu untuk risikonya tinggi kalau dilakukan BMV atau intervensi non bedah. Kalau 8 sampai 10 biasanya keberhasilan untuk BMV juga turun, dan biasanya kalau misalkan skor 8 sampai 10 dipaksakan, biasanya regurgitasi, terjadi MR regurgitasi post BMV itu juga tinggi. Nah, ini adalah PISA. Kalau misalkan tadi tidak bisa pakai pemeriksaan standar, masih meragukan, kita bisa melakukan memakai PISA. Unggulannya adalah memberikan estimasi kuantitatif PMVA lebih akurat dibandingkan penilaian kualitatif. Dapat digunakan pada kasus stenosis mitral dengan jet sentral. Tetapi sulit bila jetnya esentrik dengan aliasing velocity-nya kurang dari 30 atau hemisfernya tidak jelas, paraboliknya tidak jelas. Dan juga untuk melakukan PISA tergantung dari alat IKO-nya, apakah tersedia atau tidak, dan gambarnya bagus atau tidak. Karena kalau tidak bagus, maka risiko untuk overestimate atau underestimate-nya juga tinggi. Nah, kondisi PISA, pengukuran PISA ini dipakai bermanfaat bila ada regurgitasi katup lain seperti MR, AR, atau irama jantung tidak teratur seperti AF, atau ada paroxysma PAC. Nah, karena apa? Karena tidak dipengaruhi oleh PHT, tidak dipengaruhi oleh LA ya, LA compliant atau ventricle compliant. Berbeda dengan PAT yang sangat dipengaruhi oleh stiffness dari ventricle atau LA, sehingga lebih akurat tidak terlalu akurat untuk menilai luas katup murninya. Maka dari itu, pemeriksaan dari mitral stenosis itu dibutuhkan beberapa parameter, tidak hanya dari satu parameter saja. Karena dengan parameter yang banyak itu akan meningkatkan kemungkinan mitral stenosis ini lebih tinggi dan lebih akurat. Nah, ini akan menggambarkan progresivitasnya. Kalau tipe A ini masih normal-normal aja, tetapi dia punya resiko, misalkan pernah rematik disease. Kalau progresi MS itu sudah mulai ada ringan sedang, ya, tetapi belum ada gejala. Kalau yang asimptomatik severe MS, jadi sudah MS severe tetapi masih belum ada gejala, biasanya monitornya lebih singkat 6-12 bulan. Jika ada gejala atau risiko tinggi, seperti adanya penurunan dari EF atau terjadi LV diastoliknya tinggi, PCWP-nya atau LA pressure-nya sudah tinggi, nah itu ada kemungkinan risiko tinggi untuk terjadi gejala atau kematian. Untuk tipe D, MS berat, itu yang dengan simptomatik, itu memang perlu dilakukan tindakan intervensi atau bedah. Nah, ini untuk yang kapan perlu dilakukan PMBC atau BMV, kapan perlu dilakukan MVR. Utamanya adalah di BMV, tetapi kalau misalkan dia misalkan ada clot, ada LA clot ya, ada trombus, atau ada MR-nya lebih dari mild, nah itu kita tidak bisa melakukan intervensi non bedah menggunakan BMV. Kita lanjut ke MVR. Intinya adalah SVR atau very severe itu tindakannya adalah perlu dilakukan intervensi. Kalau very severe, walaupun asimptomatik perlu dilakukan tindakan intervensi. Sedangkan kalau severe kita lihat asimptomatik atau simptomatik. Kalau asimptomatik masih kita monitoring. Oke, terima kasih. Maaf agak lama ini tadi karena buahnya. Baik, dokter. Siap, siap, Iya. dokter.
Baik, dokter, terima kasih banyak buat penjelasannya. Selanjutnya, Bapak dan Ibu teman-teman yang ada di ruang Zoom dan YouTube, kami persilahkan kita akan buka sesi diskusi. Kami persilahkan untuk boleh bertanya langsung di ruang Zoom kita dengan boleh raise hand supaya dapat kita spotlight atau melalui kolom chat di Zoom dan juga di YouTube untuk di kolom komentar. Baik, dokter, ini ada pertanyaan pertama dari Iqfar. Dia bertanya, apakah jika sudah terkena katup bisa sembuh, dokter? Nah, untuk dokter umum atau dokter early, belajar eko baiknya sampai di mana ya, dok?